Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama bersekutu beribadah kepada Tuhan. Bila kiranya melalui persekutuan kita hari ini, Tuhan hadir dan memberikan damai sejahteranya bagi kita. Mari, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita awali dengan berdoa di dalam hati. Sikap berdoa dimulai. Haleluya, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Bersama-sama kita naikkan satu pujian dari Aku Senang Menyanyi nomor 53. Hai anak-anak, kau sedang apa? Nyanyi sama-sama ya. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami terlebih dahulu. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Bagaimana kita belajar tentang arti jujur di hadapan Tuhan. Kita akan belajar dari sebuah peristiwa yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai 11. Nah, ini cerita tentang sepasang suami istri yang ternyata tidak jujur di hadapan Tuhan. Karena ketidakjujurannya, mereka akhirnya mendapatkan satu ganjaran yang berasal daripada Tuhan pula. Nah, ini yang akan menjadi pembelajaran penting bagi kita hari ini. Pertama-tama kita akan mengingat kembali bagaimana kehidupan jemaat mula-mula yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai 36. Jadi di situ dikisahkan setelah Injil Tuhan tersebar, kemudian banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima ajaran ini, dan mereka disebut sebagai Kristen. Mereka hidup sangat saling mengasihi. Mereka sering bersekutu bersama, makan bersama, mereka berdoa bersama. Sehingga hidup mereka benar-benar menjadi orang-orang yang sangat taat kepada Tuhan. Nah, banyak di antara mereka yang namanya jemaat ya, ada yang mampu, ada dalam kategori orang kaya, ada juga yang kurang mampu. Nah, tetapi mereka hidup saling mengasihi. Jadi kalau misalnya saya punya harta nih, wah, orang ini akan menjual sebagian hartanya untuk diberikan kepada jemaat lain yang kurang mampu. Tujuannya apa? Supaya semuanya hidup berkecukupan dan terpelihara. Wah, kasih Tuhan yang ada di tengah-tengah mereka sangat luar biasa pada saat itu. Sehingga tidak sedikit umat Tuhan, umat percaya pada saat itu, mereka menjual harta milik mereka untuk dibagikan kepada sesamanya. Nah, ada satu pasang suami istri yang juga mereka diberkati dengan harta yang cukup. Mereka memiliki sebidang tanah. Karena melihat jemaat-jemaat yang lain memberikan persembahan, menjual hartanya, memberikan persembahan itu di hadapan para rasul, wah, sepasang suami istri ini juga tidak mau kalah. Anak-anak, kalau kita lihat semangatnya bagus ya, wah, saling bersaing untuk melakukan hal yang baik,
di hadapan Tuhan, saling bersaing, berebut untuk melakukan kebaikan, berbagi dengan sesama. Tetapi ada satu hal yang ternyata salah di dalam mereka melaksanakan kasih ini, yaitu pasangan ini, Ananias dan Safira. Mereka bersepakat untuk menjual sebidang tanah. Akhirnya mereka menjual tanah itu dan mendapatkan uang dari hasil penjualan itu. Nah, seperti yang tadi dikatakan bahwa apa yang telah mereka jual, harta yang telah mereka jual, itu hasil penjualnya akan diberikan kepada jemaat yang kurang mampu, tetapi melalui para rasul. Jadi persembahan itu diserahkan dulu di hadapan para rasul. Wah, Ananias dan Safira juga melakukan hal ini, anak-anak. Mereka jual tanah, dapat uang. Wah, akhirnya hasil penjual itu diserahkan di depan rasul. Lalu ada satu rasul Tuhan, Rasul Petrus. Ketika dia melihat Ananias, Rasul Petrus yang dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan, lalu dia berkata, "Hei Ananias, apa yang kau lakukan ini? Kenapa engkau mendustai Roh Kudus?" Ananias terkejut, dan mungkin orang-orang yang lain juga yang mendengar terkejut. Maksud Petrus apa berkata seperti ini? Kan Ananias membawa persembahan. Lalu Rasul Petrus menegaskan kembali, tanah itu milikmu. Ketika engkau jual pun hasil penjualnya juga adalah itu milikmu, itu hakmu, itu uangmu. Lalu kenapa engkau harus berbohong di hadapan Tuhan? Ananias semakin ketakutan. Kenapa dia takut? Karena dia tahu bahwa apa yang dikatakan Petrus itu adalah hal yang benar. Kemudian Petrus menyambung lagi perkataannya. Kenapa engkau harus berbohong di hadapan Tuhan? Kenapa engkau hanya memperhatikan persembahan ini hanya sebagian daripada hasil penjualan, dan engkau mengatakan itu adalah seluruhnya? Lalu akhirnya seketika itu juga Tuhan menghukum Ananias. Setelah Petrus berkata seperti itu, Ananias akhirnya rebah dan dia langsung mati saat itu juga. Anak-anak, hari ini kita hidup di zaman pandemi. Kalau kita mendengar mungkin tetangga kita atau orang yang kita kenal terpapar COVID-19, kemudian mungkin seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian dia tiba-tiba meninggal. Oh, kita tahu penyebabnya adalah COVID-19. Atau mungkin ada gejalanya nih, dia harus batuk-batuk dulu, dia sesak napas dulu, atau mungkin sakit lainnya. Ada satu keadaan di mana dia kondisi tubuhnya menurun, baru dia meninggal. Tetapi Ananias tidak seperti demikian. Hukuman yang Tuhan berikan kepada dia karena dia berbohong di hadapan Roh Kudus, memberikan persembahan yang hanya sebagian dari hasil penjualan, tapi dia katakan itu adalah hasil dari semua penjualan tanahnya. Tuhan langsung hukum dia. Yang tadinya badan sehat-sehat, melakukan aktivitas seperti biasa, dalam hitungan detik Tuhan ambil nyawanya dan dia mati. Tidak hanya sampai di situ, anak-anak. Tadi di awal, kalau kita baca di ayat yang pertama, Ananias menjual tanahnya itu diketahui oleh istrinya. Jadi setelah 3 jam kemudian Ananias meninggal, istrinya datang, si Safira datang menghadap di hadapan Petrus. Dia tidak tahu kalau suaminya ternyata sudah meninggal. Lalu Petrus bertanya, "Hei Safira, ya, apakah benar kalau kemarin kalian menjual tanah kau dan berserta suamimu?" "Oh iya, benar Rasul." Lalu Rasul bertanya, "Apakah sekian engkau menjual tanah itu?" Petrus menyebutkan jumlah persembahan yang dipersembahkan oleh Ananias. Nah, si Safira menjawab, "Oh iya benar." Seumpama Rasul Petrus berkata, "Apakah 10 juta kalian menjual tanahnya?" Safira berkata, "Iya." Padahal bukan 10 juta tapi 20 juta. Dia berbohong. Persembahan itu dipersembahkan dengan maksud yang lain. Akhirnya Petrus pun berkata kepada Safira, "Kenapa engkau dan suamimu merancangkan hal yang jahat? Kenapa kalian mempersembahkan persembahan dengan cara berbohong, hanya ingin dilihat orang, wah kami juga persembahan, tetapi yang dipersembahkan bukanlah seluruh dari harta atau dari hasil penjualan tanah." Mereka mau persembahkan separuh, Tuhan marah nggak? Enggak, Tuhan tidak akan marah, karena di awal
Itu sudah katakan, itu memang hakmu, itu memang hartamu. Tetapi Tuhan marah kenapa? Karena mereka berbohong. Mereka hanya mempersembahkan sebagian, tetapi mereka mengaku bahwa mereka mempersembahkan seluruhnya. Bukan rasul yang dibohongi, bukan umat atau jemaat yang dibohongi, tapi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu semua yang kita lakukan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, hari ini apa yang bisa kita pelajari dari kisah Ananias dan Safira? Mungkin hari ini kita juga melakukan hal yang sama. Kita berbohong di hadapan mama papa tidak tahu, tapi kita melupakan bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa yang mengetahui kebohongan kita. Atau kita berbohong kepada guru-guru. Hari ini anak-anak belajar secara online. Mungkin sulit untuk mengumpulkan tugas tepat waktu, untuk mendisiplinkan diri di rumah. Mungkin guru membantu anak-anak untuk meminta segera mengumpulkan tugas. Anak-anak mungkin mengucapkan jawaban secara spontan dan itu berbohong. Wah, anak-anak merasa aman nih, yeay, missnya percaya, saya aman sekarang. Ingat bahwa Tuhan tahu apa yang kita katakan, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Jangan sampai murka Tuhan turun atas kita. Sama seperti Ananias dan Safira, Tuhan menguasai segala hidup kita ya, bahkan nafas hidup kita sekalipun. Ananias dan Safira, seketika itu juga diambil nyawanya karena berbohong di hadapan Tuhan. Anak-anak yang terkasih, hari ini yuk kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Biar kita boleh menjauhi segala yang namanya dosa, salah satunya berbohong. Kita mungkin bisa membohongi sesama manusia kita, teman-teman kita, saudara kita, orang tua, guru-guru, dan semua orang yang di sekitar kita. Tapi ingatlah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa mengetahui setiap yang kita berbuat. Dan apa yang kita lakukan, itu semuanya akan ada upahnya. Jika kita menuai, ketika kita menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Dan sebaliknya, ketika kita menabur yang buruk, maka keburukan pula yang akan kita terima. Hari ini kita sama-sama belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Kita mau ingat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita selalu mengawasi setiap langkah hidup kita. Seperti pujian tadi, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, Tuhan catat. Dan sampai pada akhir zaman nanti, catatan itu akan menjadi dasar untuk penghakiman kita. Hari ini kita belajar untuk menjadi pribadi yang mau berkata jujur. Kita mau menjadi pribadi yang terus di hadapan Tuhan. Jangan karena ingin dilihat hebat oleh orang lain dan kita berbohong, tapi ingatlah Tuhan memperhatikan hidup kita. Amin. Semoga firman Tuhan menjadi berkat untuk kita hari ini. Kita akan sama-sama menutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Doa dipimpin, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Tuhan yang Maha Kuasa, kami mengucapkan syukur, terima kasih atas penjagaan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih juga untuk siang hari Tuhan, kami boleh bersama-sama bersekutu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, biarlah kiranya melalui firman-Mu, melalui peristiwa Ananias dan Safira, kami boleh belajar bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang mengetahui setiap perbuatan perkataan kami ya Tuhan. Dan bila kami juga boleh senantiasa belajar, Engkau adalah Allah yang adil. Engkau akan memberikan upah atas setiap perbuatan baik kami, dan Engkau juga akan memberikan ganjaran atas setiap perbuatan jahat kami ya Tuhan. Dan bila kami sebagai anak-anak-Mu boleh belajar untuk senantiasa turut dan taat kepada setiap-Mu. Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga, sebentar kami akan melaksanakan aktivitas kami hari ini. Mohon Tuhan berkati, mohon Tuhan pimpin, agar kiranya apa yang kami lakukan hari ini boleh kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati dan jaga lindungi juga Tuhan apakah kami dan sisi keluarga kami. Lindungilah kami dari segala yang jahat Tuhan, dan biar kami senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami suka berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.